Di video kali ini, saya akan membahas teori humanistik dalam pembelajaran. Tahukah kamu apa sih teori belajar humanistik itu? Teori belajar humanistik adalah proses memanusiakan manusia di mana individu menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan dalam lingkungan. Berdasarkan teori Maslow, teori humanistik ini lebih mengedepankan motivasi untuk membantu mengembangkan potensi peserta didik secara penuh. Dan sedangkan menurut teori Rogers, teori humanistik ini membahas tentang belajar dan pembelajaran. Tahukah kamu bahwa dalam memenuhi kebutuhan itu ada tingkatannya? Kebutuhan terdiri dari 5 tingkatan, di mana kebutuhan tingkat rendah harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan tingkat tinggi dapat mempengaruhi perilaku. Yuk kita bahas kebutuhan yang paling rendah dalam hierarki adalah kebutuhan fisiologis. Setelah itu, kebutuhan harus terpenuhi adalah kebutuhan atas rasa aman yang dapat menyelamatkan kehidupan kita di masa sekarang dan masa yang akan datang. Dan kita memerlukan hadirnya orang lain di sekitar kita itu adalah hal yang wajar, contohnya dalam hal membutuhkan kasih sayang. Setelah melakukan banyak hal, tentu pastinya kita mengharapkan sesuatu yang lebih kan, contohnya dalam mendapatkan reputasi. Dan kebutuhan yang paling tinggi pada hierarki adalah kebutuhan aktualisasi diri atau menggali dan mengembangkan potensi yang ada pada diri kita. Selain hierarki kebutuhan, kecenderungan aktualisasi juga berperan penting dalam teori humanistik ini loh, yaitu keinginan memenuhi potensi. Dan manusia akan berkembang dengan cara yang berbeda-beda. Dan ternyata lingkungan belajar dapat mempengaruhi kecenderungan aktualisasi. Dan dalam bukunya, pengalaman belajar memiliki relevasi dengan seluruh orang. Yang selanjutnya, penerapan prinsip humanistik dalam pembelajaran. Yang pertama, guru dapat memberikan reward kepada peserta didik yang telah berhasil mengerjakan suatu hal yang agar peserta didik tersebut semakin semangat dalam pembelajarannya. Yang kedua, peserta didik perlu dihindarkan dari tekanan lingkungan sehingga mereka akan merasa aman untuk belajar lebih mudah dan lebih bermakna. Yang ketiga, beri kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan kemampuannya agar peserta didik mendapatkan pengalaman belajar. Dan untuk yang terakhir, pendidik harus dapat memfasilitasi peserta didiknya dengan memberikan berbagai sumber belajar yang mendukung. Kesimpulannya yaitu sebagai besar tindakan manusia mewakili upaya untuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhan bersifat hierarki atau tingkatan. Yang kedua, Maslow mengurutkan tingkatan kebutuhan dibagi menjadi 5, yaitu fisiologis, rasa aman, sosialisasi, penghargaan, dan aktualisasi diri. Dan yang terakhir, dalam pembelajaran tugas utama guru yaitu bertindak sebagai fasilitator.